Ya, selama mampu menjaga keikhlasan dalam hal itu, oke lah. Tapi untuk konsep memaafkan dalam Islam, ini sebenarnya ada yang menarik kalau kita bicara kata memaafkan itu. Agama kita itu tidak mengajarkan untuk meminta maaf. Baik di Al-Quran atau di hadis Nabi, itu kita tidak akan menemukan perintah meminta maaf. Kecuali manusia kepada Tuhan harus minta maaf. Tapi kepada sesama manusia, itu nggak ada perintahnya meminta maaf. Yang ada adalah perintah memberi maaf. Gitu. Jadi, kenapa tidak ada perintah meminta maaf? Yang ada adalah perintah memberi maaf. Karena kalau ada orang yang bersalah pada saya, memaafkan atau tidak memaafkan itu hak saya. Saya mau memaafkan boleh, tidak memaafkan juga boleh. Disitulah agama kita hadir untuk mengatakan, ketika kamu merelakan apa yang menjadi hakmu, kamu lepaskan amarahmu, kamu tidak lagi mau melepaskan dirimu dari kemarahan terhadap orang yang bersalah padamu dengan cara memaafkan, itu kemuliaan. Dan dalam konsep agama kita mengatakan, orang yang rajin memberi maaf kepada orang lain, bukan meminta maaf. Kalau minta maaf pastilah kita sering banget minta maaf pada orang, tapi apakah kita mendapat maaf atau tidak itu hal lain. Itu hak orang per orang. Tapi agama mengatakan orang yang rajin memberi maaf kepada orang yang bersalah pada dia, suatu ketika nanti Allah yang akan mengambil alih kesalahannya kalau ada orang yang nggak mau memaafkan dia. Jadi misalnya saya bersalah sama Mbak misalnya, Mbak nggak mau maafin saya. Mungkin karena sakit hatinya terlalu, sakitnya tuh di sini kan, terlalu dalam gitu ya, sampai nggak mau memaafkan. Itu hak untuk nggak memaafkan. Dan itu saya bisa nggak akan berdosa ya? Nggak berdosa karena hak. Dan itu bisa dibawa sampai akhirat. Nanti di akhirat pada saat hari perhitungan amal, saya mau masuk surga, tiba-tiba mau angkat tangan, tar dulu ya Allah, orang ini punya salah sama saya, dia belum bayar, belum saya maafkan. Itu hak. Dan itu Allah memaklumi kalau kita tidak memaafkan orang. Dan itu juga menjadi dosa bagi orang yang tidak mau kita maafkan atau bagaimana? Iya, itu jadi dosa saya terbawa sampai akhirat misalnya. Jadi tetapi pada poin ini kita harus menyadari bahwa berapa banyak orang yang bersalah pada kita dan kita mau memaafkan, kita juga punya berapa banyak salah terhadap orang dan orang itu punya kemungkinan memaafkan dan tidak memaafkan. Saya nggak mungkin memaksa untuk memberi maaf pada saya, karena itu hak. Maka ketika tidak mau memaafkan dan dibawa sampai akhirat, nanti di akhirat menuntut balasan atas ketidakinginan untuk memberi maaf itu, atas kesalahan saya. Tapi kalau saya punya karakter pandai memaafkan orang, ada orang bersalah pada saya maafin. Udahlah saya nggak ambil hati, nggak apa, saya maafkan. Nanti di akhirat ketika Mbak misalnya nuntut, ya Allah, Mas'ud punya salah sama saya dan sampai sekarang saya nggak maafkan. Kata Allah, salahnya apa? Biar saya yang ambil alih. Nah gitu. Dan itu terekam dalam Al-Quran. Allah mengatakan, wal ya'fu wal yasfahu. Pandai-pandai memaafkan orang, pandai-pandai menghapus kesalahan orang dari dirimu. Kalau kamu, kesalahan kita juga. Ala tuhibbuna ayyakfirallahu lakum. Apakah kamu tidak senang kalau kamu punya karakter memaafkan orang, Allah yang akan memaafkan kesalahanmu yang tidak termaafkan oleh orang lain. Jadi ibaratnya ada bos bilang, utangnya dia berapa sih biar saya yang bayarin dah. Nah gitu. Kesalahannya apa? Biar saya nanggung. Ketika Allah mengatakan gitu, udah selesai urusan. Tapi urusannya memang kita butuh karakter memaafkan. Nah sebaiknya dalam tradisi berlebaran itu, Idul Fitri, ketika kita mengulurkan tangan untuk meminta maaf kepada orang lain, dan kita juga mengulurkan tangan untuk menyambut tangan orang yang meminta maaf itu, kita benar-benar meniatkan bahwa saya maafkan semua orang yang bersalah pada saya. Bukan sekedar shake hand tapi tidak ada makna, hanya sekedar formalistik. Kan kalau itu formalistik tidak akan membekas, tidak akan kuat. Dan apakah itu memang harus terjadi di momen Idul Fitri? Enggak harus, kan? kapanpun bisa terjadi. Tradisi Idul Fitri bermaaf-maafan itu gimana sih ceritanya Pak Kiai itu? Sebenarnya nggak ada tradisi ajaran agama yang mengatakan pas Idul Fitri harus maaf-maafan, nggak ada. Hakikatnya kita kalau sudah Idul Fitri itu kembali ke nol. Hakikatnya tuh, karena Nabi mengatakan
siapa yang melaksanakan Ramadan dengan baik, diampuni semua dosanya. Di situ banyak pendapat. Ada yang mengatakan dosa yang diampuni hanya dosa yang berkaitan langsung dengan Allah. Tapi ada juga yang berpendapat enggak, termasuk dosa yang berkaitan dengan makhluk, dengan manusia. Dasarnya adalah hadis yang lain. Orang yang habis Idul Ramadan dengan baik, dia keluar dari Ramadan itu seperti bayi yang baru lahir. Artinya kan dosa kepada manusia pun selesai. Itu keutamaan dari Ramadan yang ini. Jadi tidak harus Ramadan, kapanpun. Maka mungkin ada baiknya kalau kita mau menjadi seorang yang punya karakter memaafkan. Setiap malam kita niatkan, siapapun yang bersalah pada saya hari ini saya maafkan. Yang saya tahu atau yang saya tidak tahu, yang datang minta maaf atau tidak datang minta maaf. Karena kalimat itu secara tidak langsung mengundang cara Allah untuk memaafkan kita pada dosa yang kita enggak sempat termaafkan. Mungkin karena momen kembali ke fitri itu membuat orang jadi kayak sekalian. Ya sekalian, gitu itu ya. penguat lah. Padahal ya setiap hari adalah hari yang baik untuk memaafkan. Oh iya, hari baik. Sebaiknya kita terus-menerus memaafkan orang. Gitu. Baik, nah sekarang kita bahas soal zakat fitrah nih. Ya. Oke, menjelang Idul Fitri. Kan secara filosofis itu mungkin mengapa ya Islam itu menutup Ramadan dengan kewajiban berbagi? Apa hubungan antara kesucian hati seseorang dengan kepeduliannya terhadap yang kekurangan? Ya, itu menarik agama kita ya, agama Islam ini. Itu dalam banyak ajaran, ini secara umum dulu. Dalam banyak ajaran, ketakwaan seseorang atau kualitas iman seseorang itu bisa hancur lebur kalau dia tidak memiliki kepedulian terhadap sesama manusia. Meskipun dia rajin sholat, meskipun dia rajin puasa, tapi kalau perilakunya kepada orang lain, kepeduliannya terhadap orang yang butuh, yang ada di sekitarnya tidak ada, itu tidak, biasanya di bahasa Al-Quran bahkan kadang-kadang sangat tajam. Itu di surah Al-Ma'un, wailul lil musallin, celakalah orang yang rajin sholat. Ini bukan orang yang sholat zuhur, sholat asar enggak, maghrib enggak, isya ntar baru sholat lagi, enggak. Tapi orang yang rajin, artinya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, bahkan bacaannya bagus. Tapi dia lalai dari substansi ibadah sholat. Substansi sholat itu, kalau kita lihat rangkaian ayat itu, di atasnya bicara tentang kepedulian terhadap fakir miskin, bicara tentang pemeliharaan anak yatim, tentang kesadaran individu dalam beramal yang tulus tanpa riya, kemudian tidak menahan harta untuk diri sendiri. Jadi nilai-nilai yang mengiringi tentang ibadah sholat ini itu adalah nilai-nilai sosial. Dan katanya ayat ini mengatakan kalaupun dia rajin sholat tapi nilai sosialnya kurang, ini sholatnya celaka. Orang semacam ini tetap celaka. Bahkan dalam ajaran agama kita, Allah Subhanahu wa taala itu seringkali rela haknya sebagai Tuhan dikalahkan demi kemaslahatan umat manusia. Misalnya ada orang yang sakit, nggak bisa wudu. Allah bilang udah nggak usah wudu, tayamum aja. Kenapa? Karena Allah tidak ingin menyusahkan kita. Allah merelakan itu. Ingin memudahkan. Ada orang yang tidak bisa, tidak ada makanan lagi yang halal. Kata Allah kamu boleh makan yang haram tapi secukupnya. Ada orang dalam perjalanan kesulitan, kata Allah kamu nggak perlu salat zuhur 4 rakaat, bisa 2 rakaat, bahkan digabung sama asar. Artinya agama kita itu sangat tinggi nilai sosialnya. Nah kalau itu nggak ada, maka keagamaan seseorang itu nggak sempurna. Meskipun dia rajin beribadah. Nah khusus Ramadan itu dikenal sebagai bulan kepedulian sosial. Nabi SAW itu dikatakan kana ajwadan nas, seorang yang sangat dermawan. Wa yakunu ajwad fi Ramadan, dan menjadi sangat dermawan ketika memasuki Ramadan. Karena memang itu diajarkan untuk berempati, bersimpati itu. Nah zakat itu simbol dari kepedulian itu. Ramadannya, tarawehnya itu adalah simbol hubungan kita dengan Allah. Zakat simbol hubungan kita dengan sesama manusia. Dan ini harus klop dua-duanya. Baru dikatakan sempurna ketakwaan seseorang gitu. Jadi itu adalah penutup terbaik di bulan Ramadan. Iya, gitu penutup terbaik. Salah satu penutup terbaik. Oke. Nah, juga menurut Pak Kiai sendiri, kebiasaan apa sih Pak yang kebiasaan kecil
kebiasaan kecil setelah Ramadan yang benar-benar bisa membuat oh dia ini sudah benar-benar kembali ke fitri yang kita bawa terus gitu. Pertama mungkin ketaatannya bertambah kepada Allah. Kesadarannya untuk beribadah itu bertambah. Ketaatan itu direfleksikan ke arah mana? Apakah Yang pertama kalau kita bicara ketaatan itu tentang ketaatan dalam hal ibadah, penyembahan kepada Allah. Itu harus konsisten. Yang kedua yaitu tadi akhlaknya bertambah baik. Karena kalau dia taat tapi akhlaknya tidak bertambah baik, nggak ada nilainya. Kepeduliannya terhadap orang lain juga bertambah. Dan yang paling penting dari semua itu, kalau mau menilai apakah Ramadan ini cukup berhasil bagi seseorang atau tidak, konsistensi dia. Konsistensi dia dalam berbuat yang tadi itu, dalam ketaatan, dalam kebaikan sosialnya, termasuk dirinya sendiri menjadi lebih baik dalam yang tadi itu. Kan Idul Fitri kembali kepada fitrah, kembali pada 80-20. Kalau di luar Ramadan dia tetap menampilkan 80-20 itu berarti ada nilai Ramadan yang cukup berhasil dari dia itu. baik. Oke, sekarang pengen juga dengar cerita Pak Kiai sehari-hari di Masjid Istiqlal ini Ya. gitu ya Pak ya. Kemarin selama bulan Ramadan pasti sibuk ya Pak ya? Alhamdulillah. Istiqlal cukup sibuk lah kita dengan kegiatan-kegiatan di Istiqlal ya. Kegiatan-kegiatannya tuh kayak gimana sih Pak kalau bulan Ramadan itu rutin tahunan selalu Tahunan, ada atau nah. tahun ini misalnya lebih meriah? Alhamdulillah Istiqlal itu ramai tiap tahun ya. Tahun lalu, tahun ini semuanya ramai. Dan yang nggak pernah hilang dari Istiqlal itu setiap hari jamaah yang buka puasa minimal 4.000 orang. 4.000 Setiap orang. hari. Setiap hari. Setiap hari datang ke sini. Itu ininya dari mana Pak makanannya? Ya, Konsumsi? alhamdulillah banyak orang yang berbaik hati Oke. untuk berbagi di bulan Ramadan, Bersedekah di bulan bersedekah di Ramadan. bulan Ramadan, gitu. Dan ramai dengan kegiatan-kegiatan apa? Ada acara-acara musik. Istiqlal ini yang menarik tahun ini. Dan itu beberapa tahun terakhir lah sejak ada istilah New Istiqlal, Istiqlal yang baru. Istiqlal itu sangat mengkombinasikan tradisi budaya yang dari berbagai daerah, bahkan dari berbagai etnis, dengan kesadaran spiritual yang baik. Itu dikombinasikan, dimix dengan baik di Istiqlal. Sehingga mungkin Ramadan kemarin kalau teman-teman yang pernah hadir di Istiqlal berRamadan, di sini pernah di Istiqlal itu pernah ada kegiatan nuzul Quran, tapi nuansanya nuansa Imlek. Karena bersamaan dengan Imlek kan, Iya. Ramadan ini bersamaan dengan Iya, Imlek. iya. Sampai ada meluncurkan mushaf Al-Quran dengan iluminasi Tionghoa. Itu menarik itu. Ada penampilan barongsai. Unik ya. Unik. Ada penampilan tradisi-tradisi lokal Nusantara. Ada santunan anak yatim. Dan santunan itu bukan hanya Istiqlal yang mengadakan, tapi juga banyak kelompok-kelompok masyarakat, komunitas yang menggunakan Istiqlal untuk melakukan kegiatan kemanusiaan semacam itu. Semuanya bergabung, terkombinasi dengan baik di Istiqlal selama Ramadan. Yaitu memberi nuansa baiklah buat kita ya. Jadi Insya Allah. tradisi antar agama dan budaya menggabungkan begitu ya? Ya, dimix, disatukan ya. dalam ya budaya kita ini kan kaya banget, Pak. Nusantara ini luar biasa kayanya. Dengan etnisnya, kita ada etnis Arab, ada etnis Chinese, ada etnis banyak macam-macam. Belum lagi etnis lokal kita, etnis Nusantara yang ratusan itu. Betul. Ya, luar biasa kayanya. Oke, itu 4.000 jamaah itu dari mana aja? Dari Wah, dari macam-macam. Masyarakat kita nggak tahu datangnya dari mana. itu sekalian, apalagi kalau di hari-hari tengah bulan Ramadan biasanya kan beritikaf gitu ya, sekalian Ya, itikaf akhir-akhir. kali ya? Kalau akhir Ramadan itu 10 hari terakhir itu lebih banyak. Lebih banyak. Sabtu Minggu kalau hari biasa itu 4.000-an. Tapi kalau Sabtu Minggu itu bisa 5.000, bisa 7.000. Oke. Gitu. Apalagi 10 hari terakhir kemarin itu luar biasa ramainya itu. Jadi sekalian mau itikaf atau
emang ngumpul-ngumpul makan-makan bareng? Ada yang menjadikan Istiqlal sebagai wahana rekreasi keluarga gitu. Tapi emang menarik sih, saya tadi lihat pas masuk ke depan, wah ternyata seru juga nih kayaknya ngabuburit Iya. di sini gitu ya, rame. Mereka datang sekeluarga dengan anak-anaknya ya. Kemudian gelar tikar di atas itu di lantai merah Istiqlal. Siap-siap piknik nanti gelar pas buka makanan puasa ya. masing-masing. Jadi mereka kadang bawa makanan sendiri. Nggak ngambil makanan yang disiapkan. Mereka gelar makanan dengan keluarganya makan di situ. Ya alhamdulillah Istiqlal bisa menjadi tempat destinasi wisata spiritual yang baik. Gitu.